ada sifatnya khusus khas. Nah, ini disertai bilutfillahi ta'ala, dengan rahmat lembutnya Allah, dengan lembutnya Allah, dengan rahmatnya Allah, dengan sifat halusnya Allah, sehingga kita sampai tempat itu ringan, tanpa ada beban, jauh, tanpa memandang malam dan tanpa memandang capek dan sebagainya. Ini adalah bagian daripada hidayah Allah. Tidak semuanya. Tetangga bisa jadi diundang, tetangga mungkin bisa jadi mendengar acara-acara semacam ini, tapi hati mereka ditutup untuk mendapatkan gerakan atau Allah menggerakkan hati ke tempat ini. Inilah salah satu daripada lutufnya Allah, lemah lembutnya Allah kepada kita. Mudah-mudahan insyaAllah setiap acara-acara ini kita selalu dituntut, digerakkan, diringankan oleh Allah Ta'ala agar selalu senantiasa mengikuti acara-acara ini dengan penuh mendapatkan rahmat Allah Ta'ala dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, tadi sudah diungkapkan ya, ada kalimat Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ini sudah ayat, sudah hampir rata-rata umat Islam mengenali, mendengar dan juga mengerti sedikit tentang ayat ini. Sesungguhnya Allah Ta'ala ya, dan para malaikatnya mengucapkan salawat. Itu maknanya berbeda-beda, penuh tafsir, penuh ta'wil, penuh takdir, dan jauh daripada itu para ulama menunjukkan ya ilmunya, keilmuannya, di mana mereka mendapatkan status titik daripada ilmu-ilmu untuk merenungi atau memahami tentang ayat-ayat Al-Quran. Masyiral hadirin, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala itu digabungkan dengan malaikat bukan berarti Allah Ta'ala sama seperti malaikat ya, itu walaupun ada waw atas tapi pemahamannya berbeda. Bukan berarti Allah mengucapkan salat kepada beliau, tapi Allah anzala alaihi rahmah, anzala alaihi madadid ar-rabbaniyah, anzala alaihi nafad al-qudsiyah, dan banyak sekali. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmat, memberikan salat. Kalau salat kepada Nabi, kepada manusia, itu adalah rahmat. Kalau malaikat memintakan ampun, tapi apakah Nabi Muhammad memiliki ampun, memiliki dosa sehingga sampai seluruh malaikat memintakan ampun? Tidak. Salawat bagi para malaikat untuk Nabi SAW adalah ta'lim, ijlalan wa ta'liman, pengagungan. Karena apa? Karena seluruh ini menurut Imam Syarani, Abdullah Syarani, beliau dibuka oleh Allah Ta'ala hijab sehingga tahu, paham, dan sangat luar biasa keilmuannya, kewaliannya, kasyafnya, dan ilmu-ilmu macam-macam, sangat tahu. Beliau bisa mengerti tentang satu hukum, tidak harus membuka kitab, bahkan bisa melihat seluruh kitab yang ada di negara-negara Islam, hanya beliau di tempat-tempat duduknya. Dalam sekejap beliau bisa mengetahui apa yang ingin beliau mencari tentang hukum, mencari tentang hikmah dan lainnya di seluruh kitab yang ada di perpustakaan, ada di para ulama-ulama. Hanya sekedar sesaat saja beliau memiliki kemampuan semacam itu. Kemudian beliau juga sangat luar biasa, selalu kedekatannya dengan Nabi SAW, sampai beliau diingatkan oleh Nabi, bermimpi Nabi, dan juga sering berjabatan tangan dengan Nabi, sampai beliau berkata, "Ukhidha alaina ahdul aham min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, al-muhibbah wa nubdila
ahla baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami diberi janji oleh Rasulullah SAW. Kami diberi janji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kami menyintai anak keluarga Nabi, cucu-cucu dari Nabi, dan mencium tangan daripada anak-anak atau putra-putra cucu-cucu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak. Ukhida alina ahlul am Rasulullah, terikat janji atau diberi janji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai disebutkan dalam satu kitab beliau yang bertalian dengan ukhida alina ahlul am, ukhida alina ahlul am, janji-janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberi oleh Allah Ta'ala atau dibuka oleh Allah Ta'ala untuk mengenali seluruh makhluk Allah Ta'ala. Bahkan jumlah manusia, penghuni surga, penghuni neraka juga jumlahnya tahu. Nah, ada di salah satu kitab ya, beliau di satu tulisan beliau, kalam beliau, sampai mengetahui jumlah mukjizatnya Nabi SAW sebanyak 3.000 jumlah mukjizat Nabi SAW. Itu yang tertulis. Yang tidak tertulis ribuan mukjizat daripada mukjizat Rasulullah SAW. Itulah kehebatan beliau. Jumlah manusia oleh jumlah daripada Nabi Adam sampai terakhir manusia di hari akhir itu totalnya dari 18.000 angka atau 18 digit atau 16 angka, maaf, 16 angka. Jadi di atas triliun, itulah jumlah manusia. Dan berapa jumlah penghuni neraka, jumlah penghuni surga, semuanya beliau ketahui. Kemudian beliau juga diberi tahu oleh Allah Ta'ala tentang berapa jumlah manusia. Ternyata manusia adalah kelompok makhluk Allah yang terkecil jumlahnya dibandingkan hayawan yang ada di daratan. Kemudian hanya 1/10 hanya 1/10 daripada jumlah manusia. Jadi jauh lebih banyak binatang. Kemudian jumlah binatang itu di darat masih kecil dibandingkan jumlah binatang yang ada di lautan. Di lautan lebih banyak lagi, hanya 1/10. Bukan itu saja, manusia dan hayawan dikumpulkan yang ada di darat itu hanya 1/10 dibandingkan hayawan yang ada di laut. Kemudian hayawan darat dan laut ditambah manusia hanya 1/10 dibandingkan daripada maaf. Jadi 1/10 itu manusia dibandingkan jin dan yang ada di darat lebih banyak. Ya, kemudian ditambah lagi manusia dan jin 1/10 lagi. 1/10, semuanya 1/10. Jin di darat lebih banyak, kemudian jin di laut juga lebih banyak, dan jin di udara, al-hawa ini juga ada. Jadi berterbangan atau melayang-layang punya istana di udara atau di langit, di sebelum langit itu ada jin-jin penghuni al-hawa. Kemudian itu semua dibandingkan hayawan Allah hanya 1/10. Bayangkan jin itu panjang usianya, ya ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Sekali punya anak bisa sampai 500.000 anak. Itu makhluk yang namanya jin. Kemudian jin ini ditambah manusia serta hayawan yang ada di darat, ini masih kecil dibanding hayawan yang ada di laut. Lebih banyak lagi. Kemudian jumlah-jumlah ini manusia dan jin ya ditambah hayawan masih 1/10 dibandingkan hayawan yang ada di laut, di udara. Karena kita melihat hayawan ini kecil sekali, banyak berterbangan, kadang-kadang terlihat dari sinar matahari. Berapa jumlah kecilnya hayawan itu kita tidak lihat, tidak mampu untuk mengukur. Apalagi subhanallah alazim, itulah maksud Allah Ta'ala yang luar biasa. Kemudian
jumlah semua itu hayawan, manusia dan jin ada di laut dan udara semuanya dikumpulkan, dibandingkan malaikat Allah yang ada di bumi ini, ternyata malaikat lebih banyak. Ya, malaikat itu lebih banyak lagi, 1/10 dibandingkan semua jumlah manusia dan jin serta hayawan. Ditambah lagi manusia dan jin, malaikat, hayawan, dibandingkan malaikat yang ada di langit pertama, mereka lebih banyak lagi. Jadi tidak ada yang tahu berapa jumlah malaikat yang sebenarnya hakikatan. Tidak ada yang tahu. Nah, kemudian para malaikat ini jumlah itu hanya 1/10 lagi dibandingkan malaikat yang ada di langit kedua. Sampai dan seterusnya, dan di antara ketiga, keempat, dan sampai langit ketujuh. Kemudian di jumlah semuanya itu masih lebih kecil lagi dibanding malaikat yang ada di arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dari seluruh makhluk-makhluk itu, dari jumlah yang begitu besar tanpa ada yang tahu, hanya Allah Rabbul Izzah, tidak ada satu malaikat pun yang tidak mengucapkan salawat kepada Nabi dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu keagungan. Tidak ada satu malak minal malaikat, tidak ada satu malaikat yang tidak mengenali, tidak menyebut nama Nabi, tidak mengagungkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.